Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Jumpa kembali bersama Ibu Dwi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Selamat sore, semangat untuk belajar menimba ilmu pengetahuan, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi UPK atau Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket A pada hari Senin sampai Jumat dari tanggal 26 sampai tanggal 30 April 2021. Semoga kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, hari ini Bu Dwi akan membahas soal USBN paket A tahun lalu ya, yaitu tahun 2018 sampai tahun 2019. Kalau tahun tersebut masih mengadakan USBN, tetapi tahun ini kita mengadakan UPK ya, atau ibaratnya ujian sekolah. Nah, sebenarnya materinya hampir tidak jauh ya, karena materi di ujian paket kesetaraan ini kalian mengambil materi dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 ya. Mohon maaf, kelas 4, 5 dan 6 ya, kelas 4, 5 dan 6. Nah, ini materi-materi tersebut kalian ulang kembali. Tapi bobot materi kelas 6 ini lebih besar ya dibandingkan materi kelas 4 dan 5. Baik, kita mulai. Ibu share screen. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini soal pilihan gandanya itu ada 40 soal ya, dan esainya ada 5 soal. Nah, jadi jumlah soalnya itu ada 45. Kita mulai ya. Nomor 1. Joni adalah gitaris sebuah band ternama. Ia sering menjuarai perlombaan saat masih sekolah. Joni bermain gitar sejak ia SMP. Ia belajar secara otodidak. Nah, kalau misalkan di sini ada garis miring ya, atau huruf yang bergaris miring, huruf yang bertuliskan miring. Nah, di sini yang ditanya adalah makna kata dari otodidak, yaitu kata-kata yang bertuliskan italik ya, atau miring. Nah, kira-kira makna kata otodidak itu apa? A. Belajar sendiri tanpa bimbingan. B. Belajar dengan orang lain. C. Belajar dengan gurunya. D. Belajar di tempat kursus. Nah, adik-adik, kalau kalian ingin mencari makna kata, itu ada beberapa cara. Yang pertama, secara leksikal. Ya, jadi makna kata itu ada banyak ya, ada makna kata leksikal. Leksikal itu berarti makna kata yang kalian cari dari kamus. Ya, dari kamus KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau bisa juga dengan menggunakan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Ya. Yang kedua, makna kata gramatikal. Gramatikal ini artinya kalian mencari arti kata itu berdasarkan kata berimbuhan ya, kata berimbuhan yang mengikutinya. Misalnya ya, misalnya belajar dan mengajar itu beda nggak artinya? Beda ya. Kalau belajar berarti peserta didik yang aktif ya, tetapi kalau mengajar berarti ada peran guru di dalam proses pembelajaran ya. Jadi dengan adanya kata berimbuhan, imbuhan ber, imbuhan pe, imbuhan me, ya itu bisa mengubah arti kata dasarnya ya, berdasarkan konteks kata berimbuhan yang mengiringinya ya. Kemudian ada juga makna secara kontekstual. Kontekstual di sini artinya
Ini yang paling yang paling mudah ya kita cari, karena makna kata kontekstual itu kita tidak perlu menggunakan kamus ya, kita tidak perlu memikirkan kata berimbuhannya, tetapi kita dengan membaca ya kalimat di sebelum dan sesudahnya ya, atau membaca kalimat yang mengiringinya ya. Misalnya di sini Joni adalah gitaris sebuah band ternama. Ia sering menjuarai perlombaan saat masih sekolah. Ya, Joni bermain gitar sejak ia SMP. Ia belajar secara otodidak. Nah, berarti di sini arti katanya adalah di sini berarti dia pandai ya bermain gitar karena dia bermain sejak SMP. Berarti dia apa? Belajar sendiri tanpa bimbingan. Ya, betul sekali. Kemudian nomor 2. Arum Ketua Regu dari kelas 6A menanyakan kepada anggotanya siapa yang menjadi senter. Gina menyarankan Cynthia mengambil posisi itu karena postur tubuhnya yang paling tinggi. Sementara dari kelas 6B, Cika sebagai shooter dan Kiki sebagai center. Arum takut mengecewakan regunya karena regu Cika sangat hebat bermain basket. Sinonim kata takut pada paragraf di atas adalah, nah teman-teman, jika kalian ingin mengerjakan soal bahasa Indonesia ya, karena soalnya itu seperti koran ya. Nah, kayak koran ya, karena semuanya banyak bacaannya. Jadi kalian tidak perlu takut atau tidak perlu grogi atau tidak perlu takut kebingungan ya. Kalian simpel, cukup kalian baca kata tanyanya terlebih dahulu ya, kalimat tanyanya, baru paragraf, kemudian disesuaikan dengan pilihan gandanya. Ya, jadi kalau kalian baca soal, baca dulu soalnya, baca paragrafnya, kemudian cocokkan jawabannya. Di sini ada sinonim kata takut. Nah, takut sinonim itu artinya persamaan kata. Ya, beda dengan antonim. Kalau antonim itu artinya lawan kata. Kalau sinonim itu adalah persamaan kata. Berarti persamaan kata dari takut adalah berani, cemas, gagah, atau yakin. Ya, betul yang B ya, cemas. Karena bagian A, C, dan D ini adalah seperti antonimnya. Nomor 3. Kalimat utama dalam paragraf tersebut terdapat pada nomor. Nah, jadi Ibu membacakan kalimat pertanyaannya terlebih dahulu, kemudian baru baca soal. Bacalah paragraf berikut. Nah, karena kalau kita sudah membaca soal, berarti kita sudah paham yang akan ditanyakan itu adalah kalimat utamanya. Biasanya kalimat utama itu ada di awal atau di akhir. Kalau cara cepat kalian mengerjakan, tidak perlu membaca paragraf semuanya. Yang membaca semua paragraf, cukup kalian baca kalimat pertama dan juga kalimat terakhir. Kalimat pertamanya adalah Anissa adalah anak yang disiplin. Kalimat terakhirnya adalah Anissa juga tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Nah, kita sudah tahu ya bahwa kalimat utamanya ada di nomor 1 ya, atau jawabannya adalah D. Mengapa jawabannya yang D? Kita lihat. Di sini kalimat nomor 4 ini terdapat kata juga. Kalau juga berarti ini termasuk konjungsi atau kata hubung yang biasanya terkait dengan kalimat sebelumnya ya. Nah, namun sehingga kalimat tersebut ya, kalimat 4 ini tidak bisa berdiri sendiri, harus terkait dengan kalimat sebelumnya. Ya. Berbeda dengan kalimat nomor 1. Kalimat nomor 1 ini kalimat yang bisa berdiri sendiri tanpa harus ada yang mengiringi. Anissa adalah anak yang disiplin. Cukup, kita sudah tahu bahwa Anissa adalah anak yang disiplin. Ya, tidak perlu dirangkai dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Tapi karena ini adalah sebuah paragraf ya, berarti ada penjelasannya di kalimat sesudahnya. Ya, tetapi kalimat ini sebenarnya bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan kalimat kedua dan kalimat ketiga. Kalimat kedua itu ada kata keterangan setiap hari. Nah, setiap hari ini berarti kalau misalkan ada kata keterangan,
kata hubung atau konjungsi, kemudian kata ganti ya, iya, aku, saya, kamu, dia, mereka, kalian. Nah, ini biasanya ada di kalimat penjelas, bukan ada di kalimat utama. Kemudian ada kalimat, ada kata-kata tambahan ya, seperti selalu, juga, kadang-kadang. Nah, ini biasanya merupakan ciri-ciri dari kalimat penjelas. Kemudian soal nomor 4. Bagaimana asal mula terjadinya bangsa Aceh? Nah, teman-teman, jika kalian membaca soalnya terlebih dahulu, berarti kalian sudah tahu apa pertanyaannya yang harus kita cari di paragrafnya. Tidak perlu kita baca semua isi paragraf, karena akan dapat mengefisiensikan waktu ya, supaya waktunya tidak habis sia-sia. Di sini, bagaimana asal mula terjadinya bangsa Aceh? Berarti kalian cukup cari kata kuncinya adalah asal mula terjadinya bangsa Aceh. Nah, kalau asal mula terjadinya bangsa Aceh berarti terkait dengan sejarah. Nah, di sini sejarah ada di paragraf kedua. Kita baca, jika kita melihat sejarah, Aceh adalah sebuah bangsa yang sudah ada sejak 2.500 tahun yang lalu. Asal-usul bangsa Aceh menurut para peneliti sejarah dan antropologi berasal dari suku Mantir yang hidup di rimba raya Aceh. Suku ini mempunyai ciri postur tubuh yang agak kecil dibandingkan dengan orang Aceh sekarang. Berarti sudah ada sejak 2.500 tahun yang lalu. Berarti di sini ada kata asal-usul bangsa Aceh menurut para peneliti sejarah dan antropologi berasal dari suku Mantir. Nah, berarti jawabannya yang terkait dengan suku Mantir adalah yang D ya, berasal dari suku Mantir yang hidup di rimba raya Aceh. Nomor 5, mengapa provinsi Aceh dijuluki Serambi Mekah? Nah, teman-teman, kalau misalkan di kalimat sebelumnya ada bacaan, berarti jawabannya ada di bacaan. Nah, yang perlu kalian ingat adalah bahwa soal bahasa Indonesia ini sebenarnya sudah ada kunci jawabannya. Ya, jadi tidak bisa buat apa mencontek ya, karena kalau kita buat apa menyontek ya, mohon maaf menyontek karena kata dasarnya sontek ya, bukan contek. Buat apa kita menyontek? Karena tidak percuma kalau kita menyontek dengan teman atau kita bertanya kepada kakak, adik atau dengan orang tua. Karena sebenarnya kunci jawabannya itu sudah tersedia. Kunci jawabannya itu adalah ada di bacaan. Ya, karena jawaban-jawaban soal bahasa Indonesia ini sifatnya kontekstual ya. Kontekstual artinya terkait dengan bacaan atau paragraf yang ada sebelum soal tersebut. Nah, teman-teman, di sini yang kalian ingat adalah meskipun kunci jawabannya itu sudah tersedia di bacaan, yaitu kalian harus bisa mampu menalar, artinya kalian mampu menganalisis. Kira-kira nih kunci jawabannya ini ada di bagian mana, ada di paragraf keberapa. Ya, jadi kita harus tahu kata kuncinya. Ya, di sini Serambi Mekah yang menjadi kata kuncinya. Berarti kita perlu tahu di sini ada kata Serambi Mekah ada di paragraf keberapa? Paragraf ke-1 ya. Di sini ada di paragraf ke-1. Berarti di sini kan ada kalimat oleh karena itu provinsi ini mendapat julukan Serambi Mekah. Berarti di sini di sini mengapa? Berarti ada di kalimat sebelumnya. Karena di provinsi ini juga pernah berdiri kerajaan Islam yang sangat berpengaruh di Nusantara, yaitu Samudra Pasai. Bahkan lebih dari 95% penduduknya beragama Islam. Ya, berarti selain adanya kerajaan Islam, juga penduduknya sebagian besar beragama Islam. Kira-kira yang paling cocok pilihan A, B, C, atau D ya? Ya, jawabannya adalah yang B ya, karena berperan sebagai penyebaran agama Islam di Nusantara. Kalau kita melihat sejarah ya, bahwa keterlibatan raja-raja atau kerajaan ini sangat penting ya terhadap penyebaran agama di suatu daerah. Contohnya, kerajaan Hindu-Buddha berarti sangat
berpengaruh terhadap penyebaran agama Hindu-Buddha, seperti kerajaan Mataram, kerajaan Sriwijaya, ya, kerajaan Majapahit, Singasari, dan lain-lain. Sementara kalau kerajaan Islam itu adalah ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Perlak, kerajaan Demak, dan lain-lain. Nah, di sini ada keterangannya ya, untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Ya, yang perlu kalian ingat adalah kalian juga baca kalimat keterangannya. Berarti artinya bacaan ini ya, humus si penyubur tanah ini ya, fungsinya adalah untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Berarti kunci jawabannya ada di sini. Ide pokok paragraf kedua. Nah, teman-teman, terkait ide pokok apa sih? Ide pokok itu adalah maksud dari paragraf itu, yaitu persoalan pokok yang dibicarakan. Nah, biasanya ide pokok, kayak misalnya nih, kalian lagi berbicara, kalian ngomongin apa sih? Nah, itu termasuk ide pokok ya, atau tema ya. Biasanya ide pokok ini ada di kalimat utama, baik di awal atau di akhir. Ide pokok paragraf kedua. Nah, berarti kita cukup membaca paragraf kedua saja ya. Paragraf keduanya adalah kamu dapat membuat humus sendiri. Caranya cukup mudah. Nah, dengan cukup membaca dua kalimat ini kita sudah tahu loh jawabannya, yaitu tentang ya betul cara membuat humus ya, yaitu yang C. Jadi cukup singkat ya, tidak perlu bertele-tele. Simpulkan isi teks tersebut adalah, nah kalau ada kata simpulan, ya simpulan itu artinya kesimpulan. Maksudnya adalah ringkasan atau ikhtisar yang merangkum semua isi bacaan. Ya, biasanya berdasarkan pendapat kalian sendiri, ya. Ibaratnya kayak ringkasan atau ikhtisar, ya. Sebenarnya beda ya dengan rangkuman dan ringkasan. Kalau rangkuman dan ringkasan itu artinya kalimatnya dipersingkat ya, tetapi tidak mengubah gaya bahasa si penulis. Tetapi kalau ikhtisar ya, ikhtisar atau kesimpulan berarti kalian menguraikan kata-kata itu dengan gaya bahasa kalian sendiri ya. Nah, di sini simpulan isi teks tersebut adalah, berarti ini tentang humus ya, tentang paragraf pertama pengertian humus, paragraf kedua tentang cara membuat humus ya, paragraf ketiga tentang bagaimana pembentukan humus ya, yaitu dengan daun-daun yang membusuk, kemudian bagaimana jika dicampur dengan tanah yang padat akan menjadi gembur ya, proses penyuburan. Berarti di sini adalah tentang ya, jadi jawabannya adalah yang A ya, humus bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman karena humus ini termasuk pupuk ya yang akan menyuburkan tanaman. Pertanyaan yang sesuai untuk teks di atas adalah, banyak tempat umum yang menyediakan dua jenis tong sampah. Biasanya kedua tong sampah itu ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna orange. Ya, yang warna biru untuk sampah organik, sedangkan yang berwarna orange untuk sampah anorganik. Nah, berarti kalau ada kata untuk ya, berarti apa ya? Ya, tentang fungsi, kegunaan, dan lain-lain. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Mohon maaf, kita membahas hanya sampai 10 soal terlebih dahulu karena waktu asar sudah tiba ya. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah saat ini lampu neon lebih banyak digunakan karena lebih terang daripada lampu bola biasa. Lampu neon merupakan tabung kaca panjang yang berisi gas neon elektroda. Neon yang ada di dalam tabung akan berpendar. Lampu akan redup saat neon di dalam tabung habis.
Lampu seperti neon yang berwarna-warni saat ini banyak digunakan sebagai lampu hias. Lampu itu tak hanya berisi gas neon, tetapi juga gas argon dan krypton. Berarti kalau pernyataan sesuai, artinya pernyataan-pernyataan yang ada di pilihan ini ya, ada di dalam bacaan. Kalau yang A, lampu bolam lebih banyak digunakan manusia, berbeda ya, dibanding terbalik. Sementara di bacaan ini adalah lampu neon yang lebih banyak digunakan. Lampu bolam berisi gas neon, argon, dan krypton sehingga bisa mengeluarkan cahaya. Nah, yang kita bicarakan adalah lampu neon, bukan lampu bolam. Lampu neon dapat bercahaya karena ada listrik yang mengalir antara elektroda dalam tabung. Apakah ada? Atau dalam tabung lampu neon perlu ada gas neon dan satu logam elektroda agar lampu menyala. Jadi yang lebih tepat yang mana? Bagian C atau D? Di sini kalimat kuncinya adalah lampu neon merupakan tabung kaca panjang yang berisi gas neon bertekanan rendah dan 2 logam elektroda. Jadi ada tabung isinya gas neon ya bertekanan rendah dan 2 logam elektroda. Nah, kalau yang D di sini cuma 1 logam, berarti bukan. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Berikutnya nomor 10 ya. Nah, di sini ada perbandingan teks ya. Perbandingan teks artinya kalian mencari persamaan atau perbandingan di dalam kedua isi teks tersebut. Biasanya berupa topiknya yang dikembangkan apa, ya, kemudian kata-kata yang dikembangkannya itu apa, pemilihan diksinya. Persamaan isi kedua teks berita tersebut adalah, nah di sini berarti sama-sama membicarakan tentang candi ya. Nah, di sini yang pertama Candi Prambanan di Kabupaten Sleman, Jawa Tengah, sedangkan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Berarti sama-sama candi yang terletak di Jawa Tengah. Berarti yang B ya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Insya Allah nanti akan Ibu lanjutkan lagi di nomor 11 ya sampai nomor 40 karena waktu sudah menunjukkan waktu asar ya. Mohon maaf. Insya Allah jika ada waktu luang ya nanti Ibu akan buat video kembali pembahasan tentang kunci jawaban soal-soal USBN untuk persiapan UPK Bahasa Indonesia paket A. Ya, insya Allah Ibu usahakan ya, semoga tidak ada kendala dalam proses pembuatannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya melalui virtual ya, atau melalui video YouTube bersama Ibu Dwi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.